yang mulai menyimpang dari nilai Pancasila pada masa ini, seperti radikalisme dan diskriminasi. Pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa pada padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, cara berpikir. Secara etimologi, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Sama maknanya dengan moral. Etika Pancasila merupakan suatu cabang filsafat yang dijabarkan dalam sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pemahaman itu menjadikan Pancasila sebagai suatu nilai yang saling berhubungan, saling berketergantungan secara sistematis. Kaitannya dengan nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila ialah sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai religius, nilai adat istiadat, kebudayaan, dan setelah disahkan menjadi dasar negara, terkandung di dalam nilai kenegaraan. Oleh bangsa Indonesia ini dijadikan landasan dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan kata lain, bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan dos soler atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan atau dasin. Pancasila sebagai sistem etika bertujuan untuk memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek, menentukan pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Siap, terima kasih kepada rekan Wahyu. Untuk selanjutnya kepada rekan Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih rekan. Saya akan melanjutkan dari rekan Wahyu, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Masa Orde Lama, yaitu masa reformasi, masa Orde Baru, yaitu masa sekarang. Orde Lama, pemilu yang dilakukan oleh banyak partai politik dengan 4 rantai partai sekaligus yang menjadi pemenang. Hal itu dianggap liberal karena adanya sistem demokrasi yang terkesan otoriter. Begitupun pada saat pembubaran DPR, hasil pemilu tahun 1955 yang digantikan dengan DPR gotong royong secara sepihak tanpa adanya keterlibatan ataupun campur tangan rakyat yang melanggar pada etika Pancasila keempat yang harusnya menonjolkan musyawarah untuk mufakat. Orde Baru penata dalam bentuk P4 yang memunculkan manusia Indonesia seutuhnya atau monoplurasi dengan 6 unsur yang menjadi persoalan. Terdapat juga pelanggaran dalam sistem etika Pancasila di mana marak terjadinya beberapa kasus korupsi. Tindakan pelanggaran ini meracuni pikiran dan hati nurani kaum muda dalam jangka panjang. Dan ini menandakan adanya ketidaksesuaian sila kelima yang maknanya keadilan terhadap sesama dan menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Era reformasi. Pada era ini terlalu tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun demokrasi itu tidak dibarengi dengan etika politik yang pada akhirnya malah menjuru pada tindakan
penyalahgunaan kekuasaan, serta Machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan. Dan juga terlihat pula adanya gerakan separatisme yang mencederai pada etika Pancasila ketiga, yaitu lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang terakhir, pada masa sekarang masih banyak sekali pelanggaran pada Pancasila yang seharusnya dijadikan sistem etika dalam perilaku kita. Contohnya maraknya aksi pelanggaran seperti pembunuhan, korupsi, tindak kriminal atau kejahatan. Kemudian tindakan rasisme dan diskriminasi yang acap kali terjadi dan melanggar nilai Pancasila sebagai sumber kita dalam beretika. Terima kasih rekan Anissa. Selanjutnya pada rekan Anita Diani dipersilahkan. Baiklah, izin melanjutkan rekan Hani. Selanjutnya, faktor-faktor mempengaruhi adanya dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Faktor dari dalam negara, yang pertama, melemahnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan aparatur, munculnya pemahaman ajaran agama yang sempit dan clear. 2. Sistem sentralisasi pemerintahan di masa lalu yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan pusat dan pengabaian kepentingan daerah. 3. Tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan kemakmuran dalam kehidupan berbangsa. 4. Adanya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup yang luas dan dalam kurun waktu yang panjang, sehingga melewati ambang batas kesabaran masyarakat. Yang kelima, kurangnya keteladanan dan dalam sikap dan perilaku sebagai pimpinan bangsa. 6. Tidak berjalan penegakan hukum secara optimal, serta lemahnya kontrol sosial dalam mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika. 7. Terjadinya pembatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespon pengaruh negatif dari budaya luar. Faktor-faktor dari luar negeri. Yang pertama, pengaruh globalisasi kehidupan. Dan yang kedua, makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Mohon izin selanjutnya. Baik, pengepungan asrama mahasiswa Papua Surabaya kaitannya dengan Pancasila sebagai sistem etika. Insiden yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang menimbulkan aksi gelombang massa di berbagai tempat di Indonesia. Insiden yang diawali dengan tidak dipasangnya bendera merah putih yang pada akhirnya ditemukan dalam sekolah telah menimbulkan kemarahan massa sampai terlontar ujaran rasial yang dilontarkan kepada mahasiswa Papua. Terima kasih rekan Anita. Selanjutnya kepada rekan Fida dipersilahkan. Siap, mohon izin. Terima kasih rekan Sri Hani. Di sini saya melanjutkan materi dari rekan Anita. Pemecahan masalah pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya kaitannya dengan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai nilai yang dijadikan pedoman serta landasan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, terutama dalam etika berkehidupan. Pada insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, dalam kondisinya ditemukan adanya ujaran rasisme yang dilontarkan, bahkan diperparah karena adanya berita yang tidak sesuai dan mendorong gelombang massa lain di berbagai wilayah meski saat ini sudah tangan dan ditetapkan pelaku dalam insiden itu, namun ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, terutama tentang radikalisme dan diskriminasi apalagi untuk masyarakat Papua sendiri.
karena rasisme yang terjadi hingga pada julukan bahwa masyarakat Papua itu monyet. Dari hal ini saja sudah menandakan adanya kecacatan dalam sistem etika Pancasila kita, terutama pada persatuan di mana seharusnya kita sebagai satu badan dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu keragaman masih dimaknai dengan baik secara hal sebagai hal yang harusnya dijadikan sebagai pegangan dan landasan dalam kehidupan kita. Seharusnya kita lakukan sebagai manusia beragama haruslah ada dukungan keadilan sosial, yaitu perlakuan adil yang sistematis terhadap orang-orang di semua ras yang nantinya menghasilkan kesetaraan untuk semua orang. Bahkan dalam ketetapan MPR nomor 6 MPR 2001 tentang etika berkehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang menjadi solusi dan pedoman dalam bertingkah laku, berpikir, dan bersikap, dan pastinya harus didukung juga oleh pemerintah dalam penanganannya yang mulai dari kebijakan maupun aturan yang mendukung. Selanjutnya, kesimpulan. Pancasila berkaitan dengan sistem etika haruslah dimaknai dan dipahami sebagai suatu hal yang baik menjadi pedoman mengatur perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika pastilah tak selalu berjalan dengan mudah dan lurus, karena akan ada selalu tantangan dan dinamika yang baik dari pemerintahnya maupun perilaku, sehingga Pancasila haruslah dijadikan kunci utama dalam setiap tingkah laku dan etika maksudnya masyarakatnya, sehingga hal-hal seperti kasus rasisme dan diskriminasi, pembunuhan, dan kasus-kasus lainnya tidak terjadi lagi. Selanjutnya, dokumentasi. Di sini ada kasus rasisme pada insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Sabah. Kemudian, aksanjan di insiden pengepungan yang mengakibatkan beberapa orang melakukan demonstrasi. Selanjutnya, korupsi sebagai salah satu pelanggaran Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya, yaitu kasus pembunuhan sebagai contoh pelanggaran Pancasila sebagai sistem Pancasila. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk semua presentator atas penyampaian materinya. Selanjutnya, kepada rekan-rekan semua yang ingin menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan, dipersilahkan. Siap, dipersilahkan kepada rekan Marta untuk bertanya. Siap, terima kasih rekan. Mohon izin Bapak dosen pengampu, mohon izin rekan-rekan sekalian, mohon izin bertanya. Bagaimana urgensi Pancasila sebagai sistem etika dan implementasi Pancasila bila dikaitkan dengan konteks Pancasila sebagai sistem etika? Siap, sekian, terima kasih. Siap.
kepada rekan Marta, apa bisa mendengar suara saya? Siap terdengarkan. Nah, baik. Terima kasih atas pertanyaannya rekan Marta. Akan kami kumpulkan terlebih dahulu ya. Siap. Selanjutnya kepada mungkin rekan-rekan yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Ya, mungkin rekan-rekan belum ada yang ingin bertanya. Baiklah, untuk pertanyaan dari rekan Marta akan dijawab oleh rekan saya, rekan Anita. Dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih rekan Trihani. Mohon izin menjawab rekan Marta dan mohon izin menjawab kepada Bapak dosen pengampu. Perwujudan Pancasila dalam konteks Pancasila sebagai etika adalah Pancasila menyajikan nilai sebagai landasan etika dalam kehidupan. Sebagai contoh, melalui nilai ketuhanan, bangsa Indonesia didorong untuk saling menghargai antar umat beragama. Terima kasih. Untuk rekan-rekan yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Siap. Terima kasih rekan Anita jawabannya. Bagaimana rekan-rekan? Apakah ingin menambahkan atau mempunyai jawaban tersendiri mengenai pertanyaan dari rekan Marta? Dipersilahkan untuk menambahkan. Siap, mungkin dari rekan-rekan kelompok sendiri mungkin ada tambahan apa ingin menyampaikan atau mungkin dari Bapak dosen pengampu yang ingin menambahkan jawabannya. Mahasiswa terlebih dahulu saja. Nanti Ya, saya baik. kalian Trihani. Siap, Bapak. Bagaimana rekan-rekan semua? Untuk rekan Marta, apakah jawabannya tadi sudah menjawab pertanyaan dari rekan Marta? Mohon izin, rekan Marta. Siap, cukup. Siap, cukup. Untuk rekan-rekan yang lain, mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan materi atau pemahaman lain mengenai kasus yang kami angkat, dipersilahkan. Siap, Bapak. Sebelumnya mungkin dari rekan-rekan semua mungkin sudah merasa cukup ya, Pak, tentang Ini apa yang ada kami Baharudin. sampaikan. Trihani, ada Baharudin. Oh, Present. maaf, rekan. Iya, rekan Baharudin dipersilahkan. Mohon maaf tidak terlihat. Bisa sampaikan pertanyaannya. Siap. Mohon izin untuk Bapak dosen, mohon izin kepada rekan semua, dan mohon izin juga kepada kelompok Trihani. Di sini saya ingin bertanya tentang tadi ada di slide 2 kalau nggak salah, itu menyebutkan pemerintahan Orde Lama itu sifatnya otoriter. Kayaknya mungkin ada kesalahan ya, rekan Sri. Kayaknya mungkin pemerintahan otoriter itu pada zaman Orde Baru ya. Kayaknya itu yang pertama. Yang kedua, pada penerapan zaman Orde Baru ada di mana dui fungsi ABRI. Nah, apakah penerapan dui fungsi ABRI tersebut maksudnya menyelewengi dari Pancasila sebagai sistem etika? Jika itu berkaitan, bagaimana penjelasannya? Sekian dari saya, terima kasih. Siap. Terima kasih kan Baharudin untuk pertanyaannya. Terima kasih koreksinya juga untuk tadi masalah pada otoriter ya, tentang Orde Lama. Baik, untuk
jawaban dari pertanyaannya akan kami rembukan terlebih dahulu ya, untuk mohon ditunggu. Mungkin ada rekan lain yang ingin bertanya, atau misalkan tahu atau misalkan memiliki pendapat mengenai pertanyaan dari rekan Baharudin, dipersilahkan untuk menambahkan, tidak apa-apa. Siap, bagaimana rekan? Mungkin ada tambahan tentang apa sih dua fungsi ABRI itu? Apakah pada masa Orde Baru itu menyeleweng pada Pancasila atau tidak? Mungkin dari rekan-rekan sendiri ada pendapat sebelum misalkan kita dari kelompok menjawab. Dipersilahkan rekan. Siap, mohon maaf. Pada rekan Baharudin tadi mengenai otoriter, tentang pada masa Orde Lama, maksudnya di sini otoriternya itu pada saat bentuk pemerintahannya Soekarno itu dia pada saat pemilu itu melakukan yang namanya kan dia melakukan pembubaran nih. Pembubaran pada Dewan Perwakilan Rakyat. Terus secara sepihak dia membentuk secara baru Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, di mana pembentukan itu tanpa ada misalkan sumbangsi ataupun kayak misalkan memberi masyarakat itu untuk memberi kesempatan masyarakat untuk memilih gitu dewan-dewannya pada saat itu, sehingga mungkin pada masa itu disebut otoriternya di situ ya. Tapi mungkin misalkan rekan-rekan lain yang punya jawaban atau saya salah dalam menyimak informasi, dipersilahkan untuk membenarkan sambil kita menunggu jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya. Terima kasih.
Siap. Untuk rekan Baharudin, mengenai pertanyaan tadi mengenai dui fungsi arbi yang mana menyelewengkan atau tidak pada Pancasila sebagai sistem etika. Menurut pendapat saya, berdasarkan pada apa yang saya dapat, yaitu tentang dui fungsi ABRI sendiri, itu konsepnya di mana menyeleweng menurut saya. Karena apa? Karena implementasi pada nilai-nilai yang dianut pada dui fungsi ABRI itu tidak sesuai atau kelewat ketimbang konsep awalnya. Sehingga seperti contohnya itu kan pada masa itu hampir semua pejabat daerah kan dikuasai oleh perwira TNI. Terus misalkan ada yang kursi TNI di DPR sehingga kursi menteri lain tidak ada. Mungkin di situ dari sistemnya yang yang tidak sesuai, karena kan seharusnya dalam kelas tidak harus misalkan dia TNI atau tidak, tapi semua kalangan itu kan bisa gitu. Tapi mungkin dari rekan atau Bapak ingin menambahkan terkait pendapat saya, terima kasih. Di monggo gitu. Mungkin salah atau bagaimana? Bagaimana rekan Bahar? Apakah dapat diterima untuk jawabannya, atau mungkin rekan Bahar lebih tahu atau misalkan memang udah tahu mengenai hal itu, bisa dipersilahkan menambahkan atau menyanggah jawaban dari pertanyaan tadi. Dipersilahkan rekan. Siap. Terima kasih untuk jawaban dan pendapatnya kepada rekan Srihani. Yang saya ambil dari konsep dui fungsi ABRI itu, yang pertama itu kan pada masa Orde Baru ya, yaitu dui fungsi ABRI itu tugasnya para tentara itu yang pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara, sama yang kedua itu memegang kekuasaan dan mengatur negara gitu. Makanya pada zaman Orde Baru mungkin tidak salah, itu kursi-kursi pejabatnya hanya diduduki oleh para perwira TNI gitu. Segitu. Tapi cukup jawabannya. Mungkin dari Bapak dosen pengampu. Terima kasih rekan Srihani. Siap, terima kasih Harudin. Kepada rekan-rekan semua atau kepada Bapak, mungkin ingin menambahkan terkait pertanyaan atau materi yang kami sampaikan dari kelompok. Oke, terima kasih Srihani. Srihani kelompok berapa, Sri? Siap, izin menjawab dari kelompok 4, Bapak. Kelompok 4, oke. Dari materi sudah cukup baik. Contoh kasus atau sampelnya juga sudah cukup baik. Ya, dalam menjawab pertanyaan juga sudah cukup baik gitu. Jadi jangan selalu panggil nama saya gitu. Bapak kan nggak usah, nggak apa-apa gitu. Selesaikan aja masalahnya gitu loh. Kelompok pemateri selesaikan saja masalahnya gitu, nggak harus dengan saya. Kalau ada yang tidak tepat tentu langsung saya arahkan, kan begitu ya. Jadi jangan terpaku kepada saya saja. Jadi ini yang dinamakan dengan student centered learning ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada masalah, ya diselesaikan secara bersama-sama ini kelompoknya Sri, bukan hanya terfokus kepada Sri saja misalnya, kan begitu. Ya, jadi selesaikan saja, nggak masalah kan. Kalau ada yang tidak tepat, kurang pas, tidak sesuai, tentu langsung saya ingatkan, kan begitu. Oke, jadi dinamika dalam penerapan Pancasila pun ya selalu berbeda-beda di tiap tiap orde, di tiap era, kan begitu. Tadi disampaikan era Orde Lama dikenal otoriter. Ya kan? Selanjutnya di era Orde Baru juga dikenal otoriter. Ya. Di era reformasi sekarang Pak Jokowi dibilang juga otoriter.
Kan begitu. Jadi dinamikanya ada saja gitu. Karena sudut pandang itu kan macam-macam gitu. Itulah negara demokrasi ya. Monggo saja. Ya, yang pasti di tiap pemerintahan itu kan tidak ada yang sempurna. Ya. Di tiap pemerintahan itu dikatakan semua pemerintahan itu tidak Pancasilais. Jangan salah, tidak Pancasilais. Ya, itu tergantung sudut pandang masing-masing. Ya, monggo saja silahkan. Kan begitu. Ya, dari Orde Lama, Orde Baru sampai dengan sekarang reformasi. Ya itu pasti ada saja yang mengatakan hal-hal seperti itu. Ya itulah demokrasi, itulah kebebasan pendapat. Tapi saya kira harusnya hal-hal yang disampaikan itu hal-hal yang